مصنف هذا الكتاب الشيخ عصام الكريم والشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ ابن الخواتم محمد بن عبد الكريم السمان البدري الشيخ البدري شيخ ابن عمر البدري الأزبري ثم شيخ عبد البدري الشيخ محمد زين بن عمران البدري الشيخ ابن رياض الجديد ورواه مصنف الجرير ومعلم الإمام الجوري ثم القلق ثم الوحيد علي محمد بن رشيد بن شيخ بن الله ووطن جاكرتا ثم الشيخ محمد بن محمد بن محمد الجزائري أن الله يعلي درجته بالجنة ويرضى به وعروضه وأسراره ونباته ومقداره وخصوصيته وقراره وفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وللحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه إلى يوم الجزاء. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومه بالدارين آمين. ثم قال: marilah kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk hidayah sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid Allah untuk menambah-nambah ilmu pengetahuan kita. Salawat dan salam kepada kita juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, sahabat, mengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimahullah. Pelajaran kita selanjutnya masih lagi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita memasuki pasal pada menyatakan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni rupanya dan menyatakan akan kejadiannya. Faslun fi bayani suratihi wa khilqatihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maulid itu diterangkan kayak apa penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Imam Ghazali Abu Samad Palembang menerjemahkan sini tentang rupa wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qamatihi annahu lam yakun bit-tawili al-ba'ini wala bil qasiril mutaraddidi, bal kana yunsabu ila ar-rab'ati idza masya wahdahu wa ma'a dhalika falam yakun yumashihi ahadun minan nasi yunsabu ila turi illa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la rubbama tanabahu ar-rajulani tawilani fayaquluhuma fa idza faraqahu musiba ila turi wa nusibahu sallallahu alaihi wasallam ila ar-rab'ati. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ju'ilal khairu kulluhu birrab'ati. Artinya adalah setengah daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perdiriannya itu bahwasanya tiada ada yang panjang yang terlebih nyata dan tiada ia pendek yang sangat berulang-ulang, tetapi ada ia dibangsakan kepada rab'ah, yakni pertengahan, tiada panjang dan tiada pendek. Dan apabila ia berjalan sendirian, nah ini panjang, ini kita tinggi. Nabi itu tidak tinggi dan tidak rendah, sedang. Apabila sedang berjalan sendirian, apabila sedang berjalan seorang itu kelihatan sidin itu tinggi kadang, rendah kadang, sedang.
Kalau dia berjalan sendirian kelihatan kadang terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau kita ini kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya. Nah itu semua itu memang sudah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang tinggi, nyaman kita menjangkau tinggi-tinggi itu. Nah jangan pasang kalau aku kadang-kadang lagi, anda umat pas angin kadang-kadang lagi. Nah lamunya rendah-rendah, kawa masuk ke bawah mobil, awalnya rendah. Kalau nyebari kan kawa masuk di bawah rumah karena awalnya pendek. Nah kalau yang panjang kawa satu. Nabi pertengahan panjang tinggi kadang, rendah tidak. Nah itu berulang-ulang. Dan adalah serta yang demikian itu, maka tiada ada seorang manusia yang panjang, artinya panjang itu tinggi. Kalau orang panjang itu namanya pancau, artinya pancau, orangnya itu pancau. Kalau tinggi besar itu bagus, dia loh tinggi besar orangnya itu bagus. Ini ancau tinggi kurus, nah itu lebih baik. Nah Nabi ini sedang panjang pendirian. Dan adalah serta demikian itu, maka tiada seorang manusia yang panjang pendiriannya yang bersama dengan dia, melainkan adalah Rasulullah SAW terlebih tinggi daripada orang itu. Ada orang yang tinggi berjalan lawan Nabi, makan tinggi Nabi sedikit. Nah ini kadang-kadang disamakan kita. Nabi berarti awak sidin itu bisa bertinggi. Nah apabila berjalan sidin lawan orang yang tinggi, maka kelihatan sini itu tinggi sedikit, tinggi. Dan terkadang mengelilingi dua orang laki-laki yang panjang, keduanya itu sama-sama berjalan dengan Rasulullah SAW, maka terlebih tinggi ia daripada dua orang laki-laki yang tinggi tadi. Orang tadi kelihatan tinggi kelihatannya. Tapi kalau berjalan dengan Nabi tinggi lagi. Berarti orang tadi kelihatan tinggi kalau nah kelihatan tinggi. Tapi namanya Nabi mengiringi berjalannya berdua, Nabi lah kelihatan tinggi. Padahal walau melihat Nabi sorangan, Nabi itu tinggi ada. Tetapi kalau berjalan dengan orang kelihatannya tinggi, tapi Nabi tinggi lagi. Nah berarti bentuk tubuh Nabi itu dasar memang bagus. Jadi kelihatan tinggi kada. Apabila orang berjalan dengan kelihatan orang itu tinggi, nah Nabi lebih tinggi lagi. Apakah itu Nabi tinggi? Kada. Nabi memang tinggi kada. Apabila berjalan dengan orang yang kelihatannya itu tinggi, Nabi lebih tinggi. Kelihatannya aja tinggi. Maka apabila menceraikan keduanya itu berpisah, kedua laki-laki tadi yang tinggi-tinggi tadi, Rasulullah SAW niscaya dibangsakan akan keduanya akan panjang, dan dibangsakan Rasulullah SAW itu raba'ah kepada pertengahan tinggi kada, rendah ada. Itu Rasulullah SAW. Ada misalnya kita tinggi di sinilah, tingginya sudah sedih, pak Mekah rendah sedih. Nah, termasuk rendah pada tinggi sudah. Apalagi kita nak rendah, tulak ke Mekah, aja lagi, ingin katiak aja lagi. Nabi kada, nah, di mana-mana aja Nabi itu pas. Dan sabda Nabi SAW, kebaikan itu sekalian di dalam rib'ah itu, yakni di dalam orang yang pertengahan. Coba
pertengahan sedang-sedang aja, sedang. Itu yang paling bagus ini. Khairul umur awsatuha. Paling baik pekerjaan itu pertengahan. Artinya pertengahan itu sedang. Itu yang bagus. Lamak kada, kurus kada, tinggi kada, rendah kada, hirang kada, putih kada, sedang. Kalau kita ini sedang aja, ada yang putih, kayak orang bule. Nah, itu putih. Ada orang hirang, kayak apa namanya Afrika. Nah, kita ini sedang. Itu hirang, lawan putih. Kita ini alhamdulillah sedang. Kita ini tinggi kada, halus kada, galak kada, sipit kada, sedang. Ini diberi Tuhan nyaman. Gana kada, halus kada, sedang. Wa amma launuhu faqad kana azharal launi wa lam yakun bil adami wala bisyadidil bayadi wal azharu wal abyadun nasu alladhi la tasubuhu sufratun wala humratun wala syai'un minal alwani. Artinya, dan adapun warna jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka yaitu sungguhnya adalah ia azharul launi. Apa azharul launi itu? Yakni putih yang semata-mata gilang gemilang cahayanya, yaitu tiada ada sangat merah dan tiada sangat putih. Ada orang yang sangat merah, nang kaya nang orang negeri itu, ya Allah, putih duanya, tapi putihnya kada baik. Ya Allah, ada putihnya. Coba biar orang negeri itu putih, dilihat putihnya itu ada baik, habang-habang kayak apa kan putihnya. Kalau Nabi ini gilang gemilang putihnya, bersih putihnya itu, kada putih kayak nang ulah-ulah ada. Kalau nyana yang ini kan banyak orang pemutih wajah, putih wajah, sekali tangan hirang, sirang tangannya hirang, batisnya hirang, putih muka, tapi tangannya hirang, putih wajah. Kalau Nabi ini gilang gemilang, bukan merah, bukan juga pucat. Ada juga yang pucat putihnya, tapi pucat putih. Ada bagus juga. Nah, Nabi ini azharul launi, gilang gemilang putihnya. Nah, kayak apa kalau kita membayangkan cahayanya itu nah gilang gemilang, yaitu tiada ada sangat merah dan tiada sangat putih, kada. Dan yakni azharul launi itu, azharuna itu seperti kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Nah, kayak apa? Ujar Imam Ghazali, wal abyadun nasihul ladzi la tashubuhu sufratun wala humratun wala syai'un minal alwan. Yakni yaitu putih yang khalis, bersih, yang tiada dicampuri akan oleh kuning. Kada putih kuning kada sedikit. Dan tiada mencampuri akan dia oleh merah. Ada merah, putihnya itu bagus. Kalau kita ini putih juga, tapi campur coklat, campur coklat putihnya. Nah, sawo matang, kada sawo buruk lah, sawo buruk kada bagus, sawo matang. Kalau Nabi itu putih yang bersih, halus. Ya dicampuri akan oleh kuning, kada ada kuning, dan kada ada juga dicampuri akan merah. Bersih putih. Dan tiada mencampuri akan dia suatu daripada segala warna yang lain. Kada ada mencampuri. Kalau bangsa alianu biru misalnya kada. Kalau misalnya pucat, kada putihnya. Dasar bagus. Ini jari Imam Ghazali. Nah, kayak apa? Ada campurannya. Kalau misalnya campur kuning kan, misalnya merah
atau campur coklat kah, atau campur hilang lah, atau campur hijau, ada bersih, ujar Imam Ghazali. Wa na'atahu Abu Talib faqala wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simarul yatama ismatun lil aramili. Artinya dan menyebutkan akan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh bapak saudaranya paman nih, yaitu Abu Talib. Maka ia berkata dengan katanya, wa abyadu tustaqa al-ghamamu biwajhihi simarul yatama ismatun lil aramili. Yakni dan warna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu putih yang sangat elok. Kada pernah melihat ujar Abu Talib kamanakan koni bagus karena putihnya banyak aja orang putih tapi kada seputih anak kamanakan koni. Banyak aja orang yang bagus tapi kada sebagus kamanakan ko ini. Banyak aja orang yang indah wajahnya kada seindah. Tidak seindah wajahmu ujar Rumairah. Dipinta turun hujan dengan berkat mukanya. Artinya, kan di Makkah itu namanya turun hujan itu Arab rumahnya sukanya hujan tuh gembiranya ini himo benar namanya hujan. Kenapa? Karena sih di sana tuh jarang hujan. Namanya hujan tuh umat turunannya bermubel, keramian di jalannya, bermotoran orang. Keramian hujan. Nah, inya mensifatakan kayak turun hujan di wajah Nabi itu karena senang hujan. Karena hujan tuh langka di situ. Jadi ujar Abu Talib ini paman Nabi. Nang wayah ini dibicarakan orang mulai bahaya sampai wayah ini ada namadakan Abu Talib ini kada beriman kawan Nabi, ada namadakan beriman umpat nabi iman aja kita aman umpat nabi iman karena sidin memuji alam sidin katujuh lawan anak kamanakan sidin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin membela perjuangan Rasulullah SAW, mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Paman Sidin itu Talib. Jadi kita umpat beriman aja, karena banyak hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Paman Sidin Abu Talib ini senang lawan Nabi Muhammad SAW, katujuh dan membela orang pada namanya lawan Abu Talib, membela Paman Sidin. Nah, jadi kita umpat Nabi iman aja, karena hadis-hadis Nabi banyak yang menunjukkan bahwa Sidin itu adalah beriman. Ana wa kaifal yatim wa hakadza fil jannah. Aku dan orang yang menggaduh anak yatim, yang memelihara anak yatim seperti ini di dalam surga. Yang memelihara anak yatim itu apa kali? Ya Sidin. Nabi kita Muhammad SAW setelah meninggal Qais Sidin Abu Talib, nama meliharanya Abu Talib. Nah, jadi banyak hadis-hadis Nabi nama arahkan bahwa Abu Talib itu beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan kada usah bingung-bingung lagi kan, karena ada orang mengadahi bahwa Abu Talib itu kada beriman, karena ini Al-Qur'annya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini anunya. Nah, kalau kita bimbang kada jadi apa kalau baik kita dimadahkan di iman aja nyaman. Dosa tadi nang kita memadahkan di iman, dosa di iman aja. Dosa kita baik tempat di iman aja nyaman. Mulai dari dia orang berbeda pendapat bahwa Al-Qur'an itu ada nabi iman, ada nabi iman. Nah, namanya guru bahari jadi tempat nabi iman aja.
Karena banyak-banyak hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Abu Thalib itu membela perjuangan Rasulullah SAW, mendukung dakwah Rasulullah SAW. Banyak yang menjurus bahwa Abu Thalib itu beriman. Nipangna sidin memuji anak kemarakan sidin. Seakan-akan hujan dengan berkat mukanya itu sidin. Elok ya bungas benar. Dipinta turun hujan dengan berkat mukanya itu. Simanul yatama, yakni menolong anak yatim. Menolong anak yatim tatkala orang hari raya banyak kekanakan berbaju anyar, ada kekanakan menangis. Ya Rasulullah, kenapa jika menangis ya Nabi? Ya Rasulullah, bahwasanya ada orang meninggal, baju kena mungkar, ada lagi meninggal perang ya Nabi. Nah, tukarkan baju, ditukarkan dari makani. Senang juga ini. Nah, karena Nabi adalah penolong anak yatim. Ditulungi Nabi diberi. Tahu aja Nabi ikam apun ini abaikan. Nah, Hasan dan Husin itu kawan ikam. Hanya senangnya karena Abah lawan Nabi SAW. Empat duanya bermain-main lawan kanak-kanak. Rasulullah itu kasih sayang dengan anak yatim. Rahimul bil yatim wal armalah di dalam Syamsul Durar Maulid Al-Bashir. Ismatun lil aramili, yakni memeliharakan segala perempuan yang tiada baginya suami. Rasulullah itu selalu memperhatikan kepada janda. Nang istri sidin itu yang gadis itu, yang bujang itu hanya Siti Aisyah. Nang lain-lainnya itu janda aja sebenarnya. Kenapa? Karena terlalu kasihnya sidin lawan orang nang janda ini. ونعته بعضهم بأنه مشرب بحمرة فقالوا إنما كان المشرب منه بالحمرة ما ظهر للشمس والرياح كالوجه الرقبة والأزهار الصافي عن الحمرة ما تحت الشياب منه صلى الله عليه وسلم. Artinya dan menyatakan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu oleh setengah sahabat bahwasanya warna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu putih yang bercampur dengan merah. Ada juga putih ujar sahabat dan campur dengan merah. Bagus juga sini namanya nang di sini itu nang merah sedikit. Nah kayak nang pengantin lagi ada warna merahnya sini. Bagus benar. Orang melihat Nabi, jadi kelihatan merah sedikit itu bertambah bagus wajah Nabi, bertambah luar biasa. Maka berkata mereka, ya sahabat, hanya saja adalah putih yang bercampur dengan merah itu, yaitu warna tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang zahir. Nah nampak nih tubuh sidin ada sedikit kemerahan bagi matahari. Yang zahir bagi matahari, lamunnya disinari matahari lalu tubuh itu kelihatan agak merah. Dan ingin seperti muka dan lehernya. Yang zahir bagi matahari dan angin seperti mukanya dan lehernya. Nah itu muka sidin dan leher sidin agak merah karena kedarasan angin dan terkena sinar matahari. Lalu sidin agak merah sedikit. Tapi namanya yang adem-adem aja, wajah Nabi itu berseri-seri, ya gilang gemilang tadi nah, kayak apa gilang gemilang tadi, kayak itu wajah Nabi.
nyaman ditihi, nyaman dipandang, nyaman dilihati. Ada bosan-bosannya melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kena rawan melihat wajah Nabi zahiran, nampak, atau kita bermimpi melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membayang-bayangkan kayak apa wajah Rasulullah, kayak itu barang dulu yang dihabarkan oleh Imam Ghazali ini. Wakana, bercampur dengan merah. Adapun putih yang khalis, adapun putih yang bersih, yang jernih, yang tiada bercampur dengan merah, yaitu warna daripada anggota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di bawah pakaian. Jadi ujar sahabat, yang bersih putih tadi, yaitu warna daripada anggota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di bawah pakaian. Berarti sedih putih. Nah, kayak tangan sidin loh, putih bersih. Wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kal-lu'lu'i atyabu minal miskil azfari. Artinya, dan adalah peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mukanya itu seperti mutiara. Bagus mutiara itu kalau pada salah 4 jutaan sebiji mutiara 4 jutaan, 4 juta 3 juta lah sebijinya. Nah kayak apa mutiara itu di muka tatkala Nabi berkeringat itu kayak mutiara di sini. Baunya itu lebih harum daripada kasturi yang sangat harum baunya. Jadi paluh Nabi itu harum benar, nang melebihi minyak harum kasturi. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak itu harumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cocok aja di dalam maulid itu. Nabi, lamunya Nabi itu ada di situ, maka harum majlis itu, harum semerbak baunya. Sampai Nabi keluar masih ada lagi baunya. Ada namadakan 2 hari kada hilang baunya, bau Nabi tadi harumnya. Nah, ada kita malah paluh bawa menjual, paluh kita ada orang bawa harum. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kayak itu, basyarun bakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia. Paluh sini bawa harum, cari aja saduniaan ini, cari aja manusia adakah nang paluh bawa harum. Raja mana nang paluh bawa harum, coba Pak. Presiden mana nang paluh bawa harum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih harum daripada kasturi. Wa amma sya'ruhu Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun Sallallahu Alaihi Wasallam faqad kana rajil asy-sya'ri hasanahu laisa bis-sibti walal ja'dil qatati wa kana ijamasatahu ya'ti ka'annahu haqqul ramli. Artinya, dan adapun rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu maka sungguhnya adalah rajil asy-sya'ri, yakni ikal rambutnya, dan sangat baiknya, tiada sangat kijur atau lurus, kujur aja bahasa kita, lurus, dan tiada sangat keriting. Dan apabila ia mensisir akan dia dengan sisir, maka datanglah ia seolah-olahnya perjalanan pasir. Oh, ini gelombang. Jadi keriting Nabi itu kayak bukan keriting kayak Afrika itu ada. Kujurnya bukan lurus, keriting itu bagus. Kada keriting nang krebok itu ada. Dasar apabila berjalan itu disisir rambut Nabi itu seolah-olah perjalanan pasir.
Nah kayak pasir rapi bagus, nah ada gelombangnya aja, nah pasir ditiup angin tuh, nah kayak itu ikan rambut sidin, baik rambut sidin disisir, insyaallah rambut sidin. Jadi ada Khalid bin Walid perang sidin, 10 musuh, 10-nya mati. Keadaan Kidin ini pernah hendak mati dalam perang. 10 musuh, ya di Sidin juga. Ia menang di sini kada mati-mati. Lalu kenapa jadi kada mati-mati? Karena Sidin membawa sabilah rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Nabi. Nah, mudah-mudahan berkat kita mendengar, berkat kita membaca, berkat kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita bertambah-tambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.